Kita di kelas ini akan menentukan tegangan akibat gaya-gaya dalam yang bekerja ya. Jadi sampai saat ini kita sudah punya tegangan akibat gaya dalam gaya normal. Ini mudah, normalnya tinggal dibagi dengan luas. Kita dapatkan tegangan di penampang ini, semua nilainya sama sebesar ini. Kemudian di bab yang terakhir kemarin ada torsi tambahannya. Ini gaya dalam maksudnya ya, bukan gaya yang bekerja, gaya dalam di potongan ini. Cuman agar tidak tumpang tindih saya gambar di sana aja. Ini juga kita sudah dapatkan tegangannya tegangan geser yang T R dibagi J begitu ya. Ya. Lalu selain tegangan kita juga dapatkan deformasinya, perpanjangannya ini N L dibagi EA. Yang ini deformasinya berupa sudut puntir V yang TL dibagi G dan C. Gitu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan gaya dalam berikutnya ya. Jadi setelah normal dan torsi itu ada momen lentur mestinya. Momen lentur. Dan setelah momen lentur tinggal satu lagi nanti geser. Gitu ya. Jadi sekarang kita akan bahas yang momen lentur ini dulu. Tegangan akibat momen lentur ya. Dari gambar tegangannya saja seperti ini, mestinya kita sudah bisa duga lah mestinya. Kira-kira momen lentur ini mengakibatkan tegangan yang mana? Normal, sigma, atau geser tau? Kira-kira. Nanti kita verifikasi. Kalau N ini normal, mengakibatkan tegangan normal. Kalau torsi ini geser. Kira-kira momen lentur ini akan menyebabkan yang mana? Pilihannya hanya ini. Kalau nggak normal ya geser. Gitu. Dari gambar gaya dalamnya saja kira-kira. Ada yang mau mencoba menebak begitu? Ini tegangannya, tegangan apa yang dia sebabkan? Geser mungkin, Pak. Geser, kenapa geser? Kalau geser itu kan artinya berada di permukaan ini ya. Kalau normal itu keluar, tarik, atau masuk gitu ya. Kalau dari permukaan ini gimana momennya sebenarnya? Ini kan kalau ini jelas nih keluar gitu, kalau positif ya, kalau negatif ke dalam. Kalau momen ini kita bisa lihat ini juga keluar sebenarnya. Keluar di bawah ini kalau positif. Terus masuk lagi di dalam, di atas begitu. Jadi mestinya ini bukan geser, tapi normal tegangannya ya. Kan kita tegangan itu kan intensitas dari gaya dalam ya. Jadi N yang satu ini kita bagi rata begitu. Jadi tegangan kecil-kecil di setiap titik. Nah, momen ini juga mestinya bisa kita bagi-bagi. Jadi kalau saya buat gambar perspektifnya di penampang yang terpotong begitu, kalau ada momen yang bekerja begini, M, itu mestinya akan jadi tegangan kecil-kecil yang arahnya keluar ke sini, tapi di sebelah atas ini jadi ke dalam. Begitu ya. Kurang lebih akan demikian. Jadi dari gambar ini saja kelihatannya ini akan jadi tegangan normal ya. Nah, bedanya tapi dengan yang lalu, kalau ini tegangannya N per A sama semua di semua penampang, kalau gayanya normal, di semua titik di penampang kalau ini N, nah ini tegangannya sama semua besarnya. Arahnya ngikut itu semua. Ya, ini jadi bisa saya gambarkan tutupnya begitu karena rata sama. Sedangkan yang ini kelihatannya akan berbeda karena dari arahnya sudah beda ya. Ini akan keluar, tarik, sedangkan di atasnya akan tekan gitu ya. Ini kalau momen positif ya. Kalau momennya negatif nanti sebaliknya sepertinya yang atas yang akan tarik, yang bawahnya yang akan mengalami tekan ya. Itu saja dulu dari intuisinya saya dulu. Nah, kita mau cek bisa pakai cara seperti yang kita kerjakan waktu torsi yang lalu ya. Kalau saya punya satu elemen struktur, bagian dari struktur saja, bagian dari balok yang panjang gitu. Kemudian saya bikin garis-garis ya. Garis horizontal dan garis vertikal begitu di sini.
Ini saya gambar saja garis-garisnya pada balok ini. Kemudian saya kasih momen M. Momen saja ya, momen lentur M saja. Begini. Deformasinya ini hanya momennya, jadi tidak jalan ke atas ke bawah, dia hanya melengkungkan ini saja ya. Melengkungkan balok yang tadinya lurus ini ya. Jadi kira-kira akan jadi beginilah baloknya. Nah, kurang lebih akan jadi begitu ya, setelah kena momen ini. Gitu. Nah, kalau dia jadi melengkung seperti ini, apa yang terjadi dengan garis-garis yang mana dulu? Yang horizontal? Yang horizontal ini akan jadi apa di sini? Mestinya ya akan ikut melengkung ya. Yang atas itu lengkungnya begini, yang bawahnya akan jadi lengkung begini, garis yang berikutnya akan jadi lengkung seperti itu. Ini yang akan jadi lengkung demikian gitu ya. Oke. Kalau saya tanya, apakah terjadi perubahan panjang dari garis yang di atas dengan garis yang di bawah? Apakah kalau ini tadinya semua panjangnya L, sekarang yang lengkung ini L juga nggak semua? Ada yang bisa memperhatikan ini gambarnya kelihatan kan ya? Garis yang horizontal ini semua panjangnya L tadinya. Setelah saya bengkokkan begini dengan momen M, dia akan begitu bentuknya. Masing-masing garis ini apakah tetap L? Sepertinya tidak, Pak. Kenapa? Gimana? Sepertinya tidak, Pak. Sepertinya enggak ya. Apa yang terjadi dengan yang di atas ini? Yang paling atas gitu, yang di tepi atas misalnya garisnya. Kalau nggak sama jadi apa? Jadi lebih panjang atau lebih pendek gitu. Yang ini jadi lebih panjang atau pendek? Yang atas ini. Pakai sepertinya juga nggak apa-apa. Yang tadi kan sepertinya tidak gitu. Ini sepertinya jadi lebih pendek ya. Ini memendek nih kelihatannya. Yang ini sih lebih panjang dari yang di atasnya, cuman nggak tahu apakah dari L ini memendek atau memanjang. Yang bawah ini sudah pasti memanjang ini. Dari gambarnya aja udah kelihatan kan. Tadinya dia cuma sampai sini, melengkung begitu. Jadi ini memanjang ini ya. Artinya garis-garis yang horizontal ini, yang ini mengalami tarik karena dia tambah panjang, regangan normal, jadi deformasinya normal. Yang ini mungkin tarik juga, tapi lebih sedikit. Nah, ini nggak tahu tergantung posisinya, mungkin pas 0 gitu atau di mana karena saya bikinnya sembarang. Yang paling atas ini memendek ya, jadi dia mengalami regangan normal tekan ya, begitu. Jadi ini sudah sesuai dengan tadi intuisi kita, yang bawah tarik, yang atas tekan kalau momennya begini. Jadi ini memang normal ini. Satu lagi untuk memastikannya, memastikan bahwa ini normal murni, kita cek dengan yang garis-garis vertikal ini ya. Garis-garis vertikal ini kalau setelah saya bengkokkan akan kemana perginya? Akan kemana? Jadi kalau ini bengkokkan, ini saya mestinya bisa temukan satu titik potong antara ini dengan ini nih. Mungkin jauh di sana ya, karena bengkoknya ini nggak besar sekali ya, deformasi kecil ya. Tapi ini kita bisa cari nih. Kalau ini sejajar, ujung kiri dengan ujung kanan sejajar, dia nggak akan pernah ketemu dimanapun. Tapi kalau sudah saya bengkokkan ini, dua garis ini akan ketemu di satu titik di sana. Ya. Nah, semua garis yang horizontal ini mestinya akan mengikuti ini. Jadi yang ini akan ke sana, ini akan ke situ, gitu. Akan mengarah ke titik potong yang sama. Gitu. Jadi garis-garis yang horizontal itu akan jadi seperti ini. Gitu. Nah, sudut ini, sudut antara garis yang horizontal dan vertikal, kalau di sini 90 derajat, di sini tetap 90 derajat. Ya. Ini seperti sudut antara jari-jari kalau di lingkaran. Anda punya jari-jari dengan garis singgung busurnya. Ya. Garis singgung busurnya. Ini jari di sini, garis singgungnya ke sana. Jari-jari di sini, garis singgungnya ke situ. Ya. Nah, sudut ini semua tetap 90 derajat. Ya. Artinya tidak ada deformasi geser nih ya. Yang ada cuma perubahan panjang, ada yang tambah pendek, ada yang tambah panjang, dan itu sesuai dengan regangan atau perpindahan dalam arah normal. Jadi akibat momen lentur ini menghasilkan tegangan normal sigma ya, gitu. Nah selanjutnya kita akan coba cari berapa besarnya tentu ya. Sehingga kita dapatkan formula yang
ya kurang lebih seperti inilah begitu ya. Kalau akibat gaya normal tinggal dibagi luas, karena akibat momen bagaimana nih sigma yang terjadi ya. Saya gambarkan lagi tegangannya di sini. Tadi saya pikir sudah sampai di sini. Jadi kalau ada momen yang bekerja, hanya momen ya, tidak ada yang lain. Ini mungkin saya hapus saja biar enggak. Jadi ini sumbu X. Sumbu X-nya sumbu memanjang ya. Momennya sebenarnya kalau momen seperti ini mengitari sumbu, momennya mengitari sumbu horizontal ini ya. M ini ya. Jadi penampangnya di sini momennya begitu, mengitari sumbu horizontal. Jadi kalau sumbu ini X, sumbu vertikalnya kita sebut Y, horizontalnya ini Z jadinya ya. Momennya mengitari sumbu Z ya. Jadi kadang-kadang kalau di buku ini sering dikasih kode MZ. Nanti baru berguna sih sebenarnya nanti kalau momennya ada dua sih. Karena di penampang ini bisa saja momennya dua, satu lagi mengitari sumbu Y. Sekarang karena kita masih menganggap di penampang ini cuma satu momen lentur, Z-nya ini bisa dihilangkan saja ya. Ini cuma untuk mengingatkan bahwa momennya itu mengitari sumbu Z. Kalau sistem sumbunya seperti ini ya. Sekarang kita hapus dulu aja Z-nya. Jadi ini momen lentur seperti ini. Dan akibat momen lentur ini di penampang ini akan ada tegangan kecil-kecil yang arahnya normal, yang tadi kita sudah buktikan ya. Cuma besarnya yang kita belum tahu ya. Oke. Nah, kalau semua tegangan ini saya jumlahkan, ya ini mirip dengan apa yang kita kerjakan di torsi tadi. Sigma ini saya jumlahkan, dA, nilainya harus berapa? Jadi semua yang kecil-kecil ini saya jumlahkan semua. Nilainya harusnya berapa? Kira-kira. Jadi kalau digabung-gabungkan gitu ya. Semua tanda panah ini totalnya harus sama dengan berapa? Kalau di aksial yang lalu ada gaya normal N yang bekerja, gaya normal N ininya. Jadi ini gaya normal N, kita bagi dengan luas, kita dapatkan nilai yang sama semua di sini. Ini saya harus sering-sering lihat ke monitor dengan putus ya. Ini sigma. Kalau sigmanya ini saya jumlahkan ini semua yang kecil-kecil ini di seluruh luasan ini, jadinya harus gaya dalam N ini ya. Begitu ya. Dan karena jumlahnya konstan, integral dA-nya itu ya A, ya sigma kali A sama dengan N ya. Atau sigmanya N dibagi A. Jadi dari situ kita dapatkan pembagian formulanya gitu ya. Nah, sekarang kalau akibat momen lentur, kalau ini kita jumlahkan semua, mestinya totalnya harus sama dengan 0, Pak. Sama dengan 0. Karena di sini nggak ada gaya N-nya ya. Di permukaan ini sekarang kita anggap yang bekerja hanya momen lentur. Jadi kalau saya jumlahkan ada nilainya, berarti ada normalnya nih gayanya. Jadi ini kalau ditotalkan harus sama dengan 0. Artinya nanti setiap ada yang tarik di sini, mesti ada yang tekan di tempat lain yang mengimbanginya. Gitu ya. Semua ada pasangannya mestinya. Jadi semua yang tarik punya tekan supaya jumlahnya 0 begitu. Karena kalau arahnya tarik semua nggak akan 0 ini. Gitu. Itu pertama. Nah, kemudian M itu kalau begitu sama dengan apa dong? Apa yang harus kita jumlahkan supaya jadi M? Integral apa? dA yang sama dengan M. Nah, ini mirip dengan torsi yang lalu. Momen itu kan gaya dikalikan jarak gitu ya. Tegangan kalau kita jumlahkan di seluruh luasan baru jadi gaya ya. Ini kita integrasikan tegangan dalam suatu luasan jadinya gaya. Untuk jadi momen kita perlu jarak ya. Nah, kelihatannya sigmanya ini harus kita kalikan dengan jarak ke satu titik tertentu ya. Sekarang kita anggap ke sumbu ini saja, ke sumbu yang horizontal ini kan sumbu ini kan kita taruhnya di sentroid ini ya. Sumbu apa namanya? Pusat koordinatnya. Aduh, unstable.
Ini baik Eduroam maupun HP begini. Saya masih nyambung nggak kalau begini? Ini saya memang Masih perlu. Pak, Oh, masih tapi nyambung kadang terus. suka itu Pak nge-freeze. Oh begitu. Waduh. Ya mudah-mudahan saya ini di luar kekuasaan saya nih kalau masalahnya internet gitu ya. Dan sama-sama susah lagi ya. Maksudnya baik menggunakan HP saya maupun yang ada di KL. Biasanya yang di KL cukup baik. Tapi hari ini nggak tahu kenapa ada masalah gitu ya. Jadinya saya kehilangan track ini. Oh ini tadi ya. Jadi kalau tegangan ini dijumlahkan hasilnya 0, dijumlahkan begitu saja. Karena memang kalau tegangan itu dikalikan luas, jumlahkan semua, hasilnya baru gaya ya. Supaya jadi momen harus dikalikan dengan jarak ya. Jadi sigma ini mestinya harus dikalikan dengan jarak ke garis sumbu Z ini ya. Karena kan sebagian yang tarik itu mestinya yang di sisi sebelah sini, tekannya di sisi sebelah sana supaya jadi momen begitu ya. Jadi ini sepertinya harus dikalikan dengan Y ini, jarak Y ini ya. Gitu. Y itu posisi titiknya ya. Jadi kalau jauh di sini nilai Y-nya lebih besar dibanding yang dekat dengan sini ya. Begitu juga yang di atas gitu. Jadi hubungannya harus seperti ini. Di beberapa buku ini ada tanda negatif di depannya. Itu hanya untuk memastikan bahwa momen positif itu seperti ini ya. Kita nanti biasanya akan tidak bisa saja mendrop tanda negatif ini, kemudian masalah tarik dan tekan nanti kita tinggal lihat dari arah momennya ya. Jadi ini catatan saya. Jadi kalau lihat buku ada tanda negatif, nggak ada masalah. Ini hanya untuk memastikan karena kalau Y-nya negatif, sigma dikalikan Y yang di bawah ini kan sigmanya Y-nya negatif, hasilnya tegangannya negatif. Kalau dikalikan begitu saja, sehingga harus dikali negatif lagi supaya positif nilainya. Begitu. Jadi diberi tanda negatif. Sementara kita hilangkan saja dulu. Yang jelas tegangan dikalikan jaraknya ke sentroid ini, jarak dari satu titik ke sentroid, itu baru diintegrasikan untuk seluruh luasan akan menghasilkan momen lentur M. Ini hubungan antara tegangan dengan gayanya dan tegangan dengan momen lenturnya. Nah, formulasinya kita dapatkan dari gambar yang seperti ini ya. Nah, ini saya ulangi lagi gambarnya. Itu baru ketentuannya saja, belum bisa kita turunkan karena kita belum tahu nilainya. Ini gambarnya saya ngikut buku aja biar nggak berbeda notasinya. Jadi kalau bagian yang melengkung tadi saya gambarkan lagi. Bagian balok yang melengkung karena momen ini, akibat momen. Tuh. Ada berapa nih? Yang ini AB, begitu yang atas. Yang bawah itu kalau di buku namanya A aksen, B aksen. Begitu. Lalu yang di sini itu DE. Ini hanya penamaan aja. Lalu ada JK gitu ya. Ini J dan K. Jadi ada 4 garis nih ya. Nah, awalnya di bawah ini saya gambarkan. Awalnya semua sejajar begitu ya. Ini A, B, A aksen, B aksen, ini D, E, dan ini J, K ya. Jadi sebelum ada momen lenturnya ya lurus begini. Setelah ada momen lentur jadinya membengkok begini. Dan mestinya ini akan ketemu di satu titik ya. Di sana. Ini namanya titik
C ya. Titik C dan sudut ini theta. Kemudian kita perlu rho lagi ya. Jadi jarak dari C ini ke D ini itu rho. Yang lain saya hapus dulu. Ya. Pertama, kita tentukan ini panjangnya L ya. L ya. Jadi L itu mestinya sama dengan L itu apa ya? L itu kan semua kalau di sini AB, JK, DE dan A aksen B aksen semua panjangnya L ya. Nah, di sini kita anggap yang tetap L itu adalah DE-nya ya. Entah di mana posisinya tapi DE ini tetap panjangnya, tetap L. AB mestinya lebih panjang dari L. JK dan A aksen B aksen lebih panjang dari L karena dia berada di bawah sini jadi lebih panjang ketariknya. Sedangkan yang JK yang putus-putus dan AB yang paling atas ini pasti kurang dari L gitu ya. Jadi DE ini dibuat dengan asumsi ini tempat di mana panjang L-nya tidak berubah ya. Di suatu tempat di antara atas dan bawah ini ada suatu garis yang tidak berubah panjangnya setelah dilengkungkan. Begitu. Jadi ini tetap L, DE itu tetap L. Nah, L itu kalau kita punya rho di sini kita bisa hitung L jadinya panjang busur kalau di sini ya. Kalau di sini sih lurus aja. Panjang busur ini yang sebesar L itu sama dengan jari-jarinya dikalikan dengan sudut ini ya, sudut theta ya. Jadi L itu mestinya sama dengan rho theta ya. Thetanya tentu dalam radian ya. Nggak bisa kalau dalam derajat ini ya. Jadi jari-jari dikalikan sudut di depan busur itu sama dengan panjang busur gitu ya. Kemudian kalau di tempat lain di yang putus-putus JK ini kita sebutnya panjangnya L aksen aja ya. Ini di JK ya. Di JK ini panjangnya mestinya jaraknya dulu ya. JK ini jaraknya sejauh Y. Di sini aja saya gambarnya. Jadi yang putus-putus ini titiknya sembarang. Jaraknya dari DE ini sejauh Y. Karena koordinatnya dalam arah sana Y ya. Jadi L aksen panjangnya JK itu mestinya adalah rho jari-jarinya tapi dikurangi dengan Y karena tingginya Y dikalikan theta ya. Rho dikalikan Y, rho dikurangi Y, jari-jari semua kurangin ini biar sampai di garis putus-putus ini kalikan dengan theta yang sama ya. Oke. Nah, JK ini tadinya panjangnya adalah L ya. Di sini panjangnya L, di sini panjangnya L aksen ya. Artinya perubahan panjangnya adalah L aksen dikurangi L ya. Dan nilainya adalah ini dikurangin ini dapatnya apa? Rho tetanya hilang, tinggal minus Y theta ya. Gitu ya. L aksen dikurangi L. Dan regangannya ya tinggal dibagi panjang awal ya. Panjang awalnya L. Jadi ini minus Y theta per L. Gitu ya. Minus Y theta per L ya. Oke. Nah, saya nggak mau pakai theta di sini karena theta itu kan sesuatu yang kita nggak tahu besarnya ya waktu saya melengkungkan. Jadi L-nya saya ganti dengan rho theta lagi di sini. Jadi ini sama dengan minus Y dibagi dengan rho jadinya ya. Gitu. Karena L-nya sendiri rho theta, lalu thetanya coret. Nah, dengan demikian sekarang kita punya nilai regangan di sembarang tempat yang jaraknya Y dari garis yang tidak mengalami perubahan panjang ya. Nah, garis yang tidak mengalami perubahan panjang ini disebutnya garis netral ya. Di analisis lanjutannya ya. Biar nggak usah nyebutlah panjang-panjang garis yang DE yang tidak mengalami perubahan panjang. Tadi saya kasih tahu namanya saja dulu garis netral ya.
Jadi DE itu garis netral. Ini tidak mengalami perubahan panjang. Perubahan panjang. Kalau tidak mengalami perubahan panjang, artinya regangannya ya 0 ya. Regangannya 0 di situ ya. Di sini regangannya 0. Di tempat lain, formulanya baru kita dapatkan ini. Di tempat lain, regangannya sesuai dengan Y-nya. Rho ini kan hanya satu konstanta ya, jarak dari pusat ini. Pusat kelengkungan namanya ya. Rho itu punya nama jari-jari kelengkungan. Ini kalau Anda baca buku punya ketemu istilah begini, atau kalau di buku teks namanya radius of curvature ya. Radius of curvature. Ya. Jadi hanya satu konstanta aja, tergantung bagaimana melengkungkannya, kita punya satu jari-jari rho. Oke. Jadi regangan itu hanya bervariasi linear terhadap Y. Y, di mana Y itu jarak dari garis netral ini ya. Ini sejauh Y-nya garis ini, yang atas itu Y-nya beda lagi begitu. Jadi regangannya itu akan berbeda-beda, bervariasi sesuai dengan posisi titiknya. Seperti ini. Nah, tanda minus di sini muncul sendiri karena ya kita secara matematis menggambarkannya dengan benar. Artinya kalau Y-nya positif itu artinya titiknya berada di atas garis netral, dia akan mengalami regangan tekan, ya, karena ini negatif. Sedangkan nanti kalau Y-nya negatif di bawah, kalau Y-nya negatif, nilai ini akan jadi positif karena ada minus di depannya. Ya. Dan regangannya akan jadi regangan tarik, jadi yang bawah yang akan mengalami tarik. Ya. Begitu. Nah, berapa besar regangan paling tinggi? Tentunya di tempat yang paling jauh ya. Entah di atas ataupun di bawah ya. Karena kita bicara maksimum itu kan selalu absolut ya. Tarik dan tekan itu hanya arah begitu. Jadi kalau ini jaraknya sama ya nggak apa-apa, tinggal pilih saja yang terjauh ke atas atau ke bawah. Tapi kalau jaraknya berbeda, yang paling jauh di antara keduanya mestinya ya. Jadi regangan yang terjadi ini maksimumnya adalah E maksimum itu adalah C per rho. Karena maksimum kita pakai absolutnya saja ya, tidak pakai minusnya gitu ya. C per rho ya. Kalau di mana C itu Y maksimum ya. Jarak terjauh dari penampang dari garis netral ya, dari titik yang tidak mengalami perubahan. Di mana garis netralnya saat ini kita belum tahu ya. Nanti kita akan tentukan ya di mana posisinya. Ini sekarang pokoknya adalah satu titik yang namanya garis netral. C itu adalah jarak terjauh ya, entah ke atas atau ke bawah ya, yang terjauh. Jadi regangan maksimumnya segitu ya. Sehingga kita bisa tuliskan sekarang ini sudah bisa dihapus karena formulanya sudah keluar di sini. Jadi kalau saya mau tuliskan regangan sebagai fungsi dari regangan maksimum, yang tadi regangan itu minus Y per rho ya. Y per rho, kalau dari fungsi ini, saya mau masukkan epsilon maksimum di sini, regangan maksimum. Jadinya apa? Regangan maksimum itu C per rho. Jadinya di sini perlu minus Y per C, gitu ya. Nah, ini C per rho, C-nya habis, jadinya Y per rho, begitu. Jadi distribusi regangannya itu adalah sesuai dengan gambar ini. Jadi kalau di penampang ini, saya gambarkan lagi penampangnya. Regangannya itu yang paling besar di atas ini, kalau ini besar, atau di bawah sini yang tekan. Lalu distribusinya demikian ya. Begitu. Ini gambarnya gini apa begitu ya? Balik ya. Ya ini kalau dia tambah panjang ke sana, tambah pendek ke sini. Benar gini ya? Ya kebalik, yang tambah panjang yang bawah ya. Ini gambarnya begini benarnya.
Nah, gitu mungkin ya. Jadi permukaannya yang tadinya begini vertikal karena momen lentur jadi begitu. Ya, karena momen lentur yang begini, di mana yang ini mengalami tekan, jadi titik ini pindah ke sana, pindah ke sana, pindah ke sana, yang ini pindah ke situ. Ya. Ini. Nah, yang distribusinya mengikuti ketentuan ini. Linear ya, Y-nya kan linear, jadi lurus, garis lurus saja. Oke. Nah, kalau kita sudah dapatkan regangan, kita bisa tentukan tegangan ya. Sigma ya mestinya E kali epsilon mestinya ya. Ini mah hukum Hooke, dan karena ini normal ya tinggal dikalikan saja, hanya satu arah. Hukum Hooke-nya juga cuma satu arah ya. Jadi kita bisa tuliskan dengan cara yang sama. Mestinya sigma itu adalah pakai yang ini, sigma itu adalah minus Y per C E kalikan epsilon maksimum gitu ya. Ikut yang ini. Pegangannya masukin di sini, dapatnya seperti ini. Begitu. Oke ya. Jadi baru sampai sini tapi masih kita belum mendapatkan ini apa hubungannya dengan momen lenturnya ya. Masih perlu mengulik formula lagi sedikit lagi, mana yang bisa dihapus ya, yang inilah. Ini saya udah ya. Yang bawah ini bisa dihapus. Oh, saya masih punya papan sebelah kanan sebenarnya ya. Nanti setelah ini aja. Oke. Sekarang kita akan coba, oh yang ini kalau mau disingkat aja, kita bisa tulis sigma maksimum juga ya. Sigma maxnya ya. M gitu. M itu maksimum. Itu adalah kalau Y-nya sama dengan C persis ya. Jadi ini adalah E kalikan epsilon maksimum. Sehingga yang ini bisa kita tuliskan sebagai sigma minus Y per C sigma M gitu ya. Biar nggak usah nulis regangan terus-terusan. Ini ya. Nah, ini belum tuntas ya, masih distribusi tegangannya mirip ya jadinya dengan regangan ini. Jadi kalau ini regangan, tegangannya mestinya linear juga terhadap Y. Nah, kalau gambarkan tegangan biasanya pakai panah-panahnya yang ini tekan. Yang ini tekan itu ke dalam ya. Gambarnya sama gini. Ini tekan, ini tarik ya, ini keluar gitu ya. Yang atas tekan, yang bawah tarik kalau momennya seperti ini. Mengikuti ini. Karena kalau Y-nya negatif, nilai ini jadi positif, tegangannya tarik. Negatif itu kan yang bawah ya. Kalau Y-nya positif, nilai tegangannya jadi negatif. Oke. Jadi ini epsilon, ini sigmanya ya. Kalau sigma ada tanda panahnya gini lah. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita ambil tadi yang tadi sudah dihapus di sini, bahwa penjumlahan seluruh tegangan di seluruh luasan itu harus 0 karena tidak ada gaya normalnya ya. Kalau ini saya integralkan, sigmanya saya masukkan ke sini, integral minus Y per C sigma M dA itu sama dengan 0. Oke. C ini jarak terjauh, ini hanya suatu konstanta. Sigma M ini tegangan maksimum juga suatu nilai saja, karena maksimum itu cuma satu nilai. Dua-duanya bisa saya keluarkan dari integral. Jadi saya akan punya minus sigma M per C, integral Y dA, sama dengan 0. Begitu. Nah, ada yang masih ingat integral Y dA apa? Apa integral Y dA? Di ujung statika yang lalu. Ini momen ini ya, momen pertama ya. Momen pertama. Terhadap sumbu apa? Kalau integralnya YDA ini momen pertama terhadap sumbu apa? Sumbu X, Pak. Sumbu X dulu ya, karena kita dulu penampang kita begini, sumbu X-nya ke sana, sumbu Y-nya ke sini gitu ya. Nah, sekarang waktu tadi saya menggambarkan penampang 3 dimensinya, sumbu yang ininya bukan X ya.
Z tadi, karena X-nya dipakai untuk sumbu yang memanjang ya, keluar papan tulis ya. Jadi ini momen pertamanya terhadap sumbu yang horizontal inilah pokoknya ya. Bisa X kalau kita mandangnya 2 dimensi ini saja, namanya kadang-kadang X, kadang-kadang namanya Z ya. Jangan bingung kalau nanti ada yang buku yang menyebutkannya momen pertama terhadap sumbu Z, karena sumbu yang horizontalnya ini sumbu Z ya. Jadi sumbu ini maksudnya, terserah namanya apa, mau X mau Z begitu. Sumbu penampang. Jadi kalau di 3 dimensi, penampang yang terpotongnya demikian, terhadap sumbu yang ini nih, ya. Terhadap sumbu horizontal ini, momen pertamanya 0. Nah, momen pertama 0 itu artinya apa? Sumbunya melewati sentroid ya. Kalau momen pertama sama dengan 0, artinya sumbu ini pasti lewat sentroid. Jadi sekarang kita tahu nih, garis tadi DE tadi yang digambarkan yang melengkung-lengkung itu, atau garis netral ini pasti melewati sentroid. Karena momen pertama terhadap garis yang sumbu yang melewati garis netral itu 0 ya. Oke, nah sekarang kita tahu nih yang 0. Jadi yang nggak mengalami perubahan panjang itu posisinya di sentroid. Waktu lurus sama waktu dilengkungkan, garis yang lewat sentroid semua itu tidak mengalami perubahan panjang. Garis netralnya posisinya di situ. Oke, yang itu selesai di situ. Jadi ini keseimbangan yang ini tadi menghasilkan kesimpulan bahwa garis netralnya melewati sentroid. Nah, yang satunya lagi, yang integral satunya lagi, tadi satunya lagi bentuknya apa? Integral sigma kali Y dA harus sama dengan M gitu ya. Gitu. Dan kita mau masukkan sigmanya itu ini ya. Jadi integral minus Y per C kalikan sigma M, ya sigmanya yang ini, dikalikan Y dA sama dengan M. Gitu ya. Sama seperti tadi, sigma M dan C itu konstanta, kita bisa keluarkan. Minus sigma M per C. Integral, ini ada Y, jadi ini Y kuadrat dA. Sama dengan M. Gitu ya. Oke, gitu. Y kuadrat dA apa? Kalau yang itu momen pertama, yang ini mestinya momen apa ini? Kalau Y dA itu momen pertama, Y kuadrat dA itu mestinya adalah momen Inersia bukan, Pak? inersia, betul ya. Yang kedua, momen kedua atau momen inersia ya. Terhadap sumbu yang mana? Sumbu yang ini lagi, sumbu yang sama ya. Sumbu horizontal yang melewati sentroid penampang. Karena tadi dari yang pertama kita tahu bahwa sumbu horizontalnya harus lewat sentroid. Jadi kalau penampangnya segi 4 begini, sentroidnya di sana, ya terhadap sumbu horizontal ini. Terserah apakah namanya X, atau kalau di 3 dimensi ini namanya jadi Z ya. Ya, terhadap sumbu itu ya. Jadi ini inersia nih. Oke. Kalau begitu kita tinggal ganti ini jadi I. Jadi sigma maksimum itu karena maksimum kita ambil positifnya saja ya. Ini I, jadi M dikalikan C dibagi I. Tuh, ya. Jadi kita sudah bisa langsung dapatkan tegangan normal maksimum sebagai fungsi dari momen lentur yang bekerja, itu besarnya adalah sebesar momen lenturnya yang bekerja itu dikalikan dengan jarak terjauh ke entah sisi atas atau sisi bawah, C, di penampang itu, dibagi dengan inersia penampang terhadap sumbu horizontalnya. Begitu. Ini mirip sebenarnya dengan tegangan geser akibat torsi ya. Kalau di torsi ini tau, ini torsinya, ini C-nya, sama-sama C hurufnya, tapi
Ya samalah jarak terjauh juga ya jari-jari, karena di torsi kita pakai penampangnya hanya lingkaran. C juga inersianya adalah momen inersia polar tapi ya. Jadi formulanya mirip ya. Tegangan maksimum akibat melentur adalah momen lenturnya sendiri dikalikan jarak terjauh ke atas atau ke bawah dibagi dengan inersia. Nah, ini sekarang sudah bisa kita hapus. Kalau di tempat yang sembarang, ini kan maksimum. Kalau sigma yang sembarang saja, ya kita bisa pakai hubungkan ini lagi. Sigma M itu kan sigma dikalikan C per Y, ada minusnya begitu ya. Jadi ini sama dengan minus M Y per I. Ya. Yang ini di sembarang tempat, yang posisinya Y dari sentroid. Ya. Di sembarang tempat. Ya. Nah, tanda minus ini lagi, ini muncul karena kalau momennya positif, tegangan yang normal yang tarik itu terjadi kalau Y-nya negatif. Ya. Jadi kalau Y-nya negatif, dengan tanda negatif ini hasilnya sigmanya positif. Begitu ya. Jadi minus. Nah, minus ini biasanya kita sering drop saja ya. Jadi ini sering ditulis sebagai sigma sama dengan MY per I. Lalu tarik atau tekannya kita lihat dari arah momennya saja. Jadi kalau ada penampang yang dipotong begitu, ada momen seperti ini, M. Kalau gini momennya, sisi sini pasti positif, tarik, sisi sini negatif. Kalau momen yang bekerja sebaliknya, momennya seperti ini momen negatif ini ya, ini kan momen positif. Kalau momennya bekerja seperti ini, sisi ini pasti tarik, sisi yang bawah ini yang mengalami tekan. Distribusi tegangannya linear, jadi dari tarik ini ke tekan ini linear, nolnya itu persis melewati sentroid penampang. Jadi yang ini tidak mengalami perubahan panjang, tidak mengalami regangan, tidak juga mengalami tegangan akibat momen. Yang mengalami tegangan yang atasnya atau yang bawahnya saja. Gitu.